Selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan memberkati kita sampai pada malam ini kita masih bisa dapat berkumpul di tempat ini. Saat ini kita akan mengikuti pelajaran kesehatan sejenak tentang latihan pernapasan. Saudara-saudaraku, olahraga sangat penting bagi tubuh kita. Sebagaimana tubuh kita harus digerakkan. Saudaraku, kenapa latihan pernapasan kami bawakan pada malam ini? Karena latihan pernapasan itu sangat penting. Karena kita mengalami sakit, tetapi latihan pernapasan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Siapa saja bisa melakukan latihan pernapasan. Dan bagaimana caranya melatih pernapasan? Mudah saja, yang sangat mudah, yaitu dengan posisi berdiri, kaki agak direnggangkan, lalu tarik nafas sambil membuka tangan dan dada lebar-lebar. Tarik nafas banyak-banyaknya, masukkan ke dalam perut, kemudian hembuskan dengan mulut sebanyak-banyaknya. Saudara yang kekasih, hal yang paling penting untuk kehidupan adalah udara. Kenapa harus udara? Ketika kita kekurangan bahan makanan sampai berminggu-minggu kita tetap sehat. Tetapi apabila kita kekurangan air, cuma berhari-hari saja kita masih mampu hidup. Dan yang paling vital, apabila kita membutuhkan udara tidak tersuplai dengan baik, hanya beberapa menit saja kita bisa hidup. Dan apabila kita bernafas hanya 4%, itu merupakan
juga supaya udara bisa masuk di dalam rumah kita dengan cara membuka jendela-jendela rumah kita. Pada malam hari ini, atas nama pelayanan Medan City Evangelism, atas nama panitia KKR Kota Medan dan sekitarnya, atas nama daerah Sumatera kawasan utara, kami menyampaikan selamat datang kepada Pendeta Dr. Sumpon didampingi Pendeta Wimandola yang datang secara khusus dari negeri yang jauh, yang nanti akan diperkenalkan langsung oleh Pendeta Dr. M. Sagala untuk melanjutkan pelayanan pengharapan untuk Kota Medan. Allah peduli. Pada Pendeta Sumpon, pelan-pelan, betul-betul, ya. Selamat datang Pendeta Wimandola. Dan satu lagi, supaya jangan merasa lain, tetap juga kita sambut ketua umum kita. Kalungkan bunga itu, kalungkan. Ya, ya. Itu untuk yang lebih dahulu melayani. Jadi selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Dr. M. Sagala. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan oleh karena kasih kemurahannya telah memutus hambanya untuk berbicara kepada kita lewat pelayanan Pendeta Dr. Sumpon yang akan dialihbahasakan oleh Pendeta Wendel Mandola. Mungkin sedikit saya perkenalkan dari Pendeta Mandola. Pendeta Wendel Mandola adalah hamba Tuhan yang sudah sangat lama melayani, hamba Tuhan yang sangat mengabdi. Dia pernah dipercayakan menjadi pimpinan, salah satu pimpinan di Asia Pasifik Selatan di divisi. Lalu sekarang ini beliau melayani sebagai sekretaris eksekutif Gereja Masehi Hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat. For us, God is good. Allah itu baik. Amen. It is truly my honor and privilege to be here tonight and share my conviction with you for the next few days. Adalah satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk berada di tempat ini pada malam hari ini. I want to express my sincere gratitude for the President of the West Indonesia Union Mission, Dr. Joseph. Saya ingin sampaikan ucapan terima kasih saya dan penghargaan saya kepada Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Dr. Joseph Prainamin. And also Dr. Sagala, the Sunday School Personal Ministry Director for the mission. Thank you for the invitation and great opportunity to serve. Dan juga Pendeta Dr. Sagala yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk datang dan melayani saudara di tempat ini. Next 4 days, I want to share with you why I was baptized
baptized and became Seventh-day Adventists in 1991. Dalam beberapa malam ini di bagian khotbah saya akan bagikan kepada saudara bagaimana saya dibaptiskan ke dalam gereja ini pada tahun 1991 yang lalu. God has blessed our journey for the last 7 years. Allah telah memberkati perjalanan saya dalam beberapa tahun ini. I don't know whether you can see my family picture. Saudara lihat di sebelah situ foto keluarga saya. I have a wife. We've been married for 28 years. Saya memiliki istri yang kami sudah menikah 28 tahun. And we have 2 children. Saya mempunyai 2 orang anak. And God has blessed our family in many ways. Dan Allah telah memberkati keluarga kami dalam berbagai cara. Because at the cross of Calvary, oleh karena di salib Golgota, we see not only our Lord Jesus Christ, His death and the resurrection, kita melihat bukan hanya peran Tuhan kita Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, but we see how He lived His life. tetapi kita dapat melihat bagaimana Dia menghidupkan kehidupannya. Pernyataan yang mendasar adalah mengapa Allah mati di atas kayu salib Golgota. Ellen G. White said in the Gospel Workers 3:15, Ellen G. White menuliskan dalam buku Gospel Workers 385, the sacrifice of Christ as atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. pengorbanan Kristus sebagai satu pendamaian untuk dosa adalah kebenaran yang agung dari semua kebenaran lainnya. Only God Himself, He knew no sin. Hanya Allah sendiri yang tidak mengenal dosa itu. He was without blemish. Dialah yang tanpa kesalahan. Before Adam was created, the sin was anticipated. Sebelum Adam diciptakan, masalah dosa ini sudah disiapkan antisipasinya. Before sin entered the world, salvation had been planned by God. Bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini, rencana keselamatan sudah direncanakan oleh Allah. It was foreordained that there should be a Savior for sinners. Itulah sudah direncanakan bahwa harus ada penyelamat bila mana manusia berdosa. Savior who should also suffer the just for the unjust. Juru selamat yang harus menderita di dalam kebenarannya untuk mereka yang tidak benar. Savior who should die in order that we might live. Juru selamat yang harus mati agar mereka yang harus mati itu boleh memiliki hidup. Because there was none other good enough to pay the price of sin. Karena tidak ada oknum lain yang cukup baik untuk membayar upah dosa. Only God Himself. Hanya Allah sendiri. And we hear words of God on the cross which inform us. Dan kita mendengar perkataan Allah di atas kayu salib yang memberikan kepada kita informasi His purpose, tentang tujuannya, His meaning, maknanya, His suffering, penderitaannya, and hope and assurance dan pengharapannya serta jaminannya. in God Himself. Itu hanya ada di dalam Allah sendiri. And because of that, Oleh karena hal-hal tadi, my mother's side of family is Buddhist. ibu saya datang dari keluarga Buddha. My father's side of family Catholics. Ayah saya datang dari latar belakang Katolik. And my wife, she was a Buddhist, and her entire family, they are Buddhist. Istri saya dari beragama Buddha dan seluruh keluarga besarnya Buddha semua. But as my wife and I begin to read the Bible, Dan ketika saya dan istri saya mulai membaca Alkitab, we came to the conclusion, kami tiba pada kesimpulan Bible cannot be written by man. Alkitab tidak mungkin dituliskan oleh manusia biasa. We are self-centered beings. Karena kita manusia ini berpusat pada diri kita. We are selfish beings. Kita adalah umat yang mementingkan diri. All we care about is maximize my pleasure and minimize my pain. Semua yang kita pikirkan adalah memaksimalkan kesenangan saya dan mengurangi penderitaan saya. So the concept of the Creator dying for creature, we cannot think of that. Jadi konsep bahwa pencipta mati untuk makhluk
dapat memahaminya. There is no religion in the whole world that says creator dies for creature. Tidak ada yang dapat memahami bagaimana pencipta itu mati untuk ciptaannya. Only in Christianity. Hanya ada di dalam dunia kekristenan. Because the character of our God is love. Oleh karena tabiat Allah kita adalah kasih, He came and died for us. Dia datang dan mati untuk kita. And when I was baptized, I decided to study theology and become a pastor. He thought that I lost my mind. Dan ketika saya sudah dibaptiskan, saya mengambil keputusan untuk belajar teologi, untuk menjadi seorang pendeta, dan saya kehilangan ibu saya. So he asked me to choose. Karena dia meminta saya untuk memilih, Become a pastor and leave home, or do not baptize to become Seventh-day Adventist and stay home. dibaptis dan kemudian menjadi pendeta, tinggalkan rumah atau tinggal bersama-sama dia, tetapi tidak dibaptis. And my wife and I, we decided to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. Lalu saya dan istri saya mengambil keputusan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. From that moment, for next 10 years, my father did not speak to us. Sejak saat itu sampai 10 tahun kemudian, ayah saya tidak berbicara dengan kami. We called him, he hangs up the phone. Kami telepon dia, dia tutup kembali telepon We itu. send him a letter, he returns them without unopened. Kami kirim surat kepadanya, dia kirim kembali surat itu. And my children were born and we sent the pictures of them, but he didn't care. Ketika anak-anak kami lahir, kami kirimkan fotonya kepada mereka, tetapi mereka tidak peduli. But every day we prayed for him. Tetapi setiap hari kami mendoakan dia. 10 years long. 10 tahun lamanya. Sometimes we feel like it's hopeless. Kadang-kadang kami berpikir, sia-sia. But in his time, God answered our prayer. Tetapi pada waktunya Allah menjawab doa kami. And now we have reconciled the relationship and reconnected again. Dan tapi sekarang kami memiliki perdamaian dan berhubungan kembali. So don't stop praying for someone. Jadi Amen. tolong jangan berhenti mendoakan seseorang. Amin. Amen. He said, I am with Mr. So-and-so, person who wrote that letter. Kemudian dia katakan, saya adalah, dia sebutkan namanya, dan saya adalah yang menulis surat itu. And he said he wants to talk to me. Lalu dia katakan, saya mau berbicara kepada. And I was like, you gotta be kidding me. Lalu kemudian saya katakan, apa kamu mau bercanda? After all that damage he did, what more does he want? Sesudah semua kekacauan yang kamu kerjakan, kamu buat ini, lalu kamu mau datang minta maaf? I was not about to talk to him, but my friend Kim insisted that I should. Saya tidak mau bertemu dengan orang itu, tetapi sahabat saya mendesak saya. And so I said, hello. Lalu pada akhirnya saya katakan halo. And he said to me over the phone, I am sorry. Kemudian dia katakan di dalam telepon itu, saya minta maaf. I did a terrible thing. Saya tidak mengatakan yang sesuatu. I was misled by his friend who told him to write this letter and send out to the thousands of people. Saya ditipu oleh sahabat saya untuk menuliskan surat ini dan mengirimkannya kepada ribuan orang. He said, how can I retract this wrongdoing? Dia katakan, bagaimana saya boleh lakukan minta maaf untuk memulihkan perbuatan salah itu. How do you think I felt? Menurut saudara, kira-kira bagaimanakah perasaan saya saat itu? In my mind, Di dalam pikiran saya, sorry for what? minta maaf untuk apa? After you did all this damage, all you're going to say is, I'm sorry? Hello? Sesudah semua kekacauan ini, lalu kamu katakan minta maaf, saya minta maaf? Tidak. I don't think so. Saya berpikir tidaklah boleh demikian. I was so angry. Saya begitu marah. I was so mad at him. Saya sangat-sangat marah.
But anyway, make a long story short, he came to my hotel room. He visited with me. Tetapi untuk mempersingkat cerita itu, pada akhirnya dia datang ke kamar hotel saya. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. The gospel, the Bible, is the only absolute truth that we have. Injil atau Alkitab adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang kita miliki. And all other religious, literatures out there. Dan semua agama yang lain itu sangat-sangat jauh. Is there anyone here tonight Adakah di antara saudara yang hadir pada malam hari who ini wants to accept Jesus Christ yang sudah menerima Yesus Kristus as your Savior and the Lord of your life, dan menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup and saudara, be baptized and be part of this great fellowship with God? dan ingin dibaptiskan masuk dalam persekutuan besar dengan Allah? I invite you to come forth. Saya mengundang saudara untuk dapat maju ke depan. Come forth Marilah maju ke depan. and believe that word of forgiveness. Dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Father is promising that He will forgive all your sins. Allah katakan bila mana kita datang kepadanya maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Terima kasih. And He will share His grace and mercy with you. Dan membagikan kasih karunia keselamatan kepada kita. Forgiveness. Karena kami percaya di dalam perkataan keselamatan melalui Yesus So Kristus. I ask you once again, Jadi sekali lagi saya mengundang saudara-saudara. is there anyone here who wants to be part of this? Jika great fellowship? ada di antara saudara yang ingin menjadi bagian dari, saya mengundang kita semua tunduk kepala. Kita berdoa dalam doa pribadi kita masing-masing untuk menyerahkan hidup kita dan mengikut Tuhan sepanjang sisa hidup kita. Dan kemudian saya akan tutup dengan doa penyerahan. Tapi kalau ada di antara saudara yang masih ingin mengajak, Allah telah bersedia pada malam yang indah dan berbahagia ini. Kami sudah duduk mendengarkan firman tentang pengkabaran pengharapan dan perkataan keselamatan yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, Kau melihat di hadapan kami semua. Saudara-saudara kami sudah mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bersekutu dengan Tuhan untuk masa kekekalan. Oleh karena itu mereka sudah maju ke hadapan Tuhan